Bab 1239, boleh menanggung penderitaan, tetapi tidak boleh mati. Dalam keadaan normal, mustahil bagi orang luar untuk melacak kembali ke pria berbaju biru melalui garis keturunan Sander Y. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak tunduk pada sebab dan akibat apapun. Selama dia tidak mau, tidak ada yang bisa melacaknya. Tetapi karena dia peduli dengan cucunya, dia tidak menolak beberapa pelacakan, terutama melalui cucunya. Ketika dia melihat cahaya Buddha datang, mata lelaki berbaju hijau itu berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia melambaikan lengan bajunya. Bang! Cahaya sang Buddha hancur dalam sekejap. Di alam lain yang jauh, sang biksu tampaknya merasakan sesuatu, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Sebelum dia selesai berbicara, dia menghilang tanpa suara. Hilang bersamanya adalah seluruh dunia lainnya. Di alam semesta lain, para biksu agung yang sebelumnya membantu biksu tersebut merapal mantra kini tewas di tempat. Mereka tidak pernah mengerti bagaimana mereka mati sampai mereka mati. Hanya dalam sekejap, semuanya musnah. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat pelayan Dewa Pei dan orang lain di luar terbelalak tak percaya. Bagaimana bisa orang sebaik itu tiba-tiba menghilang? Fasafan yang memimpin perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke kedalaman langit berbintang, alisnya berkerut. Di langit berbintang yang jauh, lelaki berpakaian hijau itu memandang ke arah dunia bencana di alam semesta nyata. Matanya seperti es, dan pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba keluar dari telinganya. Mendengar suara itu, lelaki berbaju biru itu sedikit mengernyit. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata dengan dingin, "Kamu bisa menanggung kesulitan, tetapi kamu tidak bisa mati. Kalau tidak, aku tidak akan menunjukkan muka kepada siapapun." Sambil berbicara, dia berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menghilang ke kedalaman galaksi. Di alam semesta nyata, dunia bencana, Fasafan mengalihkan pandangannya dan menatap Sander Y yang tidak jauh darinya. Saat ini, seluruh tubuh Sander Y terbakar dan dia tampak sangat ganas. Dia telah disiksa dengan sangat kejam oleh kekuatan pemurnian dan pelintasan sebelumnya. Dia juga tidak menyangka pihak lain akan meminta bantuan selama pertarungan. Oh sial, itu benar-benar tidak etis. Pelayan Dewa Pei menatap Sander Y, dan bertanya dengan ragu, "Pelayan Dewa Fan, siapa yang baru saja menyerang?" Fasafan berkata dengan tenang, "Tidak masalah." Pelayan Dewa Pei melirik Fasafan dan tidak berkata apa-apa. Di kejauhan, Sander Y buru-buru menenangkan dirinya. Meskipun biksu itu tidak meninggal, jiwa dan tubuhnya telah rusak parah oleh kekuatan penyelamatan, dan dia sangat lemah sekarang. Dia tidak peduli dengan Fasafan dan yang lainnya, dan segera mulai menyembuhkan luka-lukanya. Fasafan tidak mengambil tindakan apapun, tetapi hanya menatapnya dengan tenang. Pelayan Dewa Pei di samping Fasafan tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Pelayan Dewa Fan, apa yang kita tunggu? Dia sedang dalam kondisi terlemahnya sekarang. Jika kamu menyerangnya, dia pasti akan mati." Fasafan tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu tidak mencobanya?" Pelayan Dewa Pei tiba-tiba tercekik. Dia mencobanya. Sander Y sekarang tidak sama seperti sebelumnya, terutama saat dia masih membakar 3 garis keturunan. Dia sama sekali tidak percaya diri saat menghadapi Sander Y sekarang. "Biar aku coba." Pada saat ini, pelayan Dewa Yu tiba-tiba berbicara. Pelayan Dewa Pei menatap pelayan Dewa Yu, "Apakah kamu yakin?" Pelayan Dewa Yu tersenyum dan berkata, "Aku ingin melihat seberapa jeniusnya dia." Sambil berbicara, dia melangkah maju. Saat dia melangkah, sebilah pedang cahaya telah mencapai Sander Y di kejauhan. Di kejauhan, Sander Y mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang. Bang! Cahaya bilah pedang itu pecah dan lenyap dalam sekejap.
Pelayan Dewa Yu melirik Sander Ye, lalu perlahan menutup matanya. Pisau panjang di tangan kanannya bergetar sedikit, lalu galaksi serta alam semesta muncul. Evolusi Dao. Dia ingin memutuskan hasilnya dengan satu pukulan. Dia masih merenungkan kekalahannya sebelumnya terhadap Sander Ye, karena menurutnya, Sander Ye adalah orang dari peradaban yang rendah. Bagaimana orang seperti itu bisa mengalahkannya? Dia tahu betul bahwa dia harus melawan, kalau tidak, masalah ini akan mengganggunya sepanjang sisa hidupnya dan lambat laun menjadi iblis di dalam hatinya. Kali ini, dia akan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Aura di sekitar pelayan Dewa Yu semakin kuat, ruang dan waktu di lapangan mulai menjadi tak tertahankan dan menjadi ilusi. Di kejauhan, Sander Ye memegang pedang di kedua tangan dan menatap pelayan Dewa Yu dengan tenang. Tiba-tiba, dia membuka matanya, dan tanpa bergerak sedikit pun, pedangnya sudah terhunus. Jelek. Ruang dan waktu sepanjang 10.000 kaki di depan Sander Ye langsung terbelah menjadi dua, dan cahaya pedang sepanjang 10.000 kaki yang mengandung kekuatan Dao Agung menyapu. Sander Ye menyipitkan matanya sedikit, memegang pedang di kedua tangan dan menebasnya dengan ganas. Bang! Cahaya pedang sepanjang 10.000 kaki itu hancur berkeping-keping dengan suara keras, tetapi pada saat berikutnya, di antara langit dan bumi, serangkaian bayangan cacat melesat menuju Sander Ye, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya pun meledak. Bang-bang! Di lapangan, seluruh ruang dan waktu meletus dengan ledakan yang mengerikan. Area di mana Sander Ye berada telah diselimuti oleh cahaya pedang. Pada saat ini, pelayan Dewa Yu sudah berjuang untuk hidupnya. Pemenangnya akan ditentukan dalam satu putaran. Pada saat ini, suara pedang yang tajam tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi, kemudian area cahaya pedang itu terkoyak, dan energi pedang keluar dengan ganas. Bang! Sosok itu langsung terpental, dan dalam sekejap, semua sinar pedang menghilang. Yang terhempas adalah pelayan Dewa Yu. Dia berhenti hanya setelah mundur hampir 10.000 kaki. Begitu dia berhenti, sebilah pedang datang dan langsung membunuhnya. Bang! Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan pelayan Dewa Yu langsung terhempas. Kali ini, tubuhnya hancur sebelum dia berhenti, hanya menyisakan jiwanya. Pada saat yang sama, pedang lain datang diam-diam untuk membunuhnya. Melihat pemandangan ini, pupil mata pelayan Dewa Yu tiba-tiba mengecil. Dia tidak dapat menangkis pedang ini, apapun yang terjadi. Pada saat ini, cahaya redup tiba-tiba terbang dari samping dan mengenai pedang Kingsuan milik Sander Fe. Bang! Cahaya redup itu hancur, tetapi jiwa pelayan dewa telah dilindungi oleh seberkas cahaya redup. Orang yang melakukan tindakan itu tidak lain adalah pelayan Dewa Pei. Pelayan Dewa Pei dan pelayan Dewa Yin berdiri di depan pelayan Dewa Yu, yang hanya memiliki jiwanya. Mereka menatap Sander Ye dengan mata serius. Sander Ye saat ini benar-benar berbeda dari Sander Ye sebelumnya. Sander Ye melirik pelayan Dewa Pei dan dua dewa lainnya dengan tenang tanpa melakukan gerakan apapun. Dia perlahan menutup matanya. Karena dia telah mengaktifkan garis keturunan iblis gila, semakin banyak dia bertarung, dia akan menjadi semakin kuat. Tiba-tiba, Sander Ye menghilang dari tempat itu. Saat berikutnya, sebilah pedang telah tiba di depan Fa Fan. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Ketika menghadapi biksu dan pendeta Tao sebelumnya, dia tidak menggunakan ilmu pedang ini, karena dia khusus menyimpannya untuk Fa Fan. Wanita ini adalah kunci yang sesungguhnya. Pada saat ini, kekuatan pedang yang dia gunakan untuk menentukan hidup dan mati puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Ketika mereka melihat pedang Sander Ye, wajah pelayan Dewa Pei dan pelayan lainnya berubah drastis, dan mereka mundur dengan kasar untuk menghindari pedang tajam itu. Tak lama kemudian, pedang Sander Ye sampai ke tangan Fa Fan. Fa Fan tampak tenang. Dia mengulurkan jarinya dan mengetuknya dengan ringan. Bang!
Di ujung jari, cahaya pedang hancur berkeping-keping, dan Sander Ye langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Ketika Sander Ye berhenti, tubuhnya terbelah dan darah berceceran. Pada saat yang sama, retakan muncul di pedang King Xuan di tangannya. Melihat pemandangan ini, pelayan Dewa Pei dan yang lainnya sangat terkejut dan menatap Fa Safan yang berada di depan. Kekuatan wanita ini sungguh tak terduga. Rucha juga sangat terkejut pada saat ini, karena dia menemukan bahwa wanita ini telah menyembunyikan kekuatannya. Dia melirik Sander Ye di kejauhan dengan ekspresi rumit. Penyerahannya di awal bukanlah sesuatu yang palsu, tetapi kemudian Aula Tao Penciptaan dan Fa Safan memberinya terlalu banyak. Lagi pula, dia tidak punya alasan untuk menolak. Karena takdir dan keberuntungan Sander Ye telah lenyap. Di kejauhan, Sander Ye berhenti dan menatap pedang King Xuan yang retak di tangannya dengan ekspresi serius. Dia tidak menyangka bahwa sekalipun dia mengerahkan seluruh tenaganya pada serangan pedangnya, dia tetap tidak dapat menggoyahkan Fa Safan. Wanita ini pasti menyembunyikan kekuatannya di awal. Fa Safan menatap Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Jadi kamu telah menahan diri begitu lama hanya untuk membunuhku." Jika Sander Ye telah menggunakan keterampilan pedang ini sejak awal, baik pendeta Tao maupun biksu itu tidak akan mampu menahannya. Sander Ye menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berkata, "Fa Safan, ada satu hal yang membuatku penasaran." Fa Safan tersenyum dan berkata, "Kamu penasaran mengapa aku memiliki hubungan dengan Aula Tao Penciptaan, bukan?" Sander Ye mengangguk. Fa Safan tersenyum tipis, "Aku hanya bisa mengatakan bahwa Aula Tao Penciptaan tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Mengenai sisanya, kamu akan segera mengetahui semua kebenarannya." Sander Ye berkata dengan suara berat, "Apa tujuanmu memanggil bibiku keluar?" Fa Safan tersenyum dan berkata, "Kamu sangat pintar, kamu seharusnya bisa menebaknya." Sander Ye berkata, "Alasan mengapa kamu memilih untuk berdiri di pihakku dan berpura-pura melawan Aula Tao Penciptaan bersamaku adalah karena kamu ingin melihat kekuatan bibiku yang sebenarnya. Lagi pula, kamu hanya mendengar tentangnya sebelumnya, tetapi kamu tidak melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, jadi kamu tidak dapat mengetahui tingkat kekuatannya." Fa Safan mengangguk dan berkata, "Kamu setengah benar." Sander Ye mengerutkan kening. Fa Safan tiba-tiba berkata, "Kamu salah." Sander Ye menatap Fa Safan dengan bingung. Fa Safan tersenyum dan berkata, "Dari sudut pandangmu, memang benar. Untuk melindungi orang-orang di alam semestamu dan menekan jalan jahat, tidak ada yang salah dengan itu. Akan tetapi, kamu telah mengabaikan satu hal, yaitu, dunia dan alam semesta ini bukan hanya milik para kultivator ini. Terlebih lagi, apa inti masalah dari pecahnya bencana kosmik? Itu disebabkan oleh penjarahan tak terkendali oleh para kultivator. Munculnya bencana kosmik disebabkan oleh mereka sendiri." Sander Ye berkata, "Kamu juga kultivator?" Fa Safan tersenyum dan berkata, "Ya, tetapi aku tahu bahwa kita harus mengikuti hukum Tao Langit." Sander Ye, pernahkah kamu berpikir bahwa menyelamatkan makhluk-makhluk kosmik ini akan menyebabkan kehancuran alam semesta ini? Ini seperti kamu mengusir serigala untuk menyelamatkan domba, tetapi pernahkah kamu berpikir bahwa serigala itu akan mati kelaparan? Sander Ye menatap Fa Safan, "Aku butuh waktu." Fa Safan menggelengkan kepalanya, "Maaf, aku tidak bisa memberi kamu waktu karena saudaraku yang baik sedang menunggu aku." Sander Ye ingin mengatakan sesuatu, tetapi Fa Safan berkata, "Sampai sekarang, aku masih menganggapmu sangat naif, sungguh, karena kamu tidak mengerti apa itu operasi Tao Langit, apa itu jalan Tao Langit reinkarnasi, dan apa itu jalan alamiah Tao. Kamu sepenuhnya mengandalkan pilihanmu sendiri, dan memanfaatkan orang-orang di rumah, untuk secara paksa mengganggu aturan operasi alamiah Tao Agung. Kamu tampaknya melakukan hal yang hebat, tetapi sebenarnya itu adalah hal yang sangat bodoh." Bersambung.